Oke pioners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya sama Madun. Jadi ini dari kemarin informasi nggak hilang-hilang di beranda X-nya Madun ya. Pengen dibahas sepertinya ya, disampaikan juga kepada pioners. Jadi ada dua postingan dari Pihot News, yang Pihot News sendiri itu yang mengutip ya, atau membagikan ulang atau melanjutkan informasinya. Kita bisa lihat di sini. Jadi di informasi pentrok kita kali ini yaitu soal melanjutkan kisah imitation PIO ya. Nah, terus di sini juga yang membagikan ulangnya ya. Kita kasih love dulu. Baiknya kita baca yang ini aja dulu ya. Karena ini kan yang awalnya. Oke. Jadi di sini ya. Banyak orang bertanya-tanya mengapa Picor Team tidak menggugat bursa karena menggunakan logo Pi saat mendaftarkan hak kekayaan intelektual untuk logo Pi. Yang kita tahu Pi itu sudah merek dagangnya sudah resmi ya, sudah punya hak cipta, sudah tidak bisa ditiru-tiru, diganggu-gugat dan sebagainya ya. Nah, terus penetapan pelanggaran hak cipta perlu didasarkan pada bukti-bukti hukum dan analisa mendalam berdasarkan desain teknis logo yang telah disediakan Pi Network. Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Nah, oke, jadi sebenarnya gini sih ya, mungkin pioners itu berpikir ini informasi Oppo ini penting apa enggak kan gitu. Jadi kalau menurut Mang Adun ya, ini sih bagian dari Pi Network itu sendiri. Dan mungkin juga ada pioner yang bertanya, kok banyak banget sih exchange atau bursa-bursa sekarang yang mencoba menampilkan gitu kan ya, itu atas nama Pi Network gitu kan, tapi kok kenapa kayaknya Picor Team itu membiarkan saja. Mungkin kan bertanya seperti itu juga. Nah, dia alasannya di sini ya. Jadi kita tahu sebenarnya Mang Adun anggap ini bukan penting, tapi informasi yang bisa dikatakan ya menambah pengetahuan buat kita gitu ya. Mang Adun sih suka, kalau pioner ya yang suka silahkan, yang gak suka di skip saja, gampang. Oke, kita lanjutkan kesamaan. Nah, kan itu di situ ya, berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Kesamaan yang signifikan. Kemiripan secara kasat mata saja tidak cukup, harus dibuktikan bahwa kemiripan kedua logo tersebut cukup signifikan sehingga rata-rata konsumen bisa bingung membedakan kedua logo tersebut. Oke, nah jadi apa sih namanya, bener nggak gitu kan miripnya itu. Kadang ya maaf, dari desainnya itu kan bulatnya sama, ungunya sama, kadang gambar tengahnya itu ya itu beda itu. Jadi harus benar-benar, kalau misalkan pioners masih bisa membedakan, ini mah yang bukan Pi Network gitu kan ya, itu juga tidak sembarangan, nanti bisa kena stick balik ya Picor Team ya gitu. Itu malah jadi bahaya juga. Itu mungkin yang menjadi alasan Picor Team untuk saat ini ya santai-santai dulu sajalah gitu kan. Terus hal ini memerlukan analisis rinci terhadap elemen desain, termasuk 1. Apakah bentuk logo secara keseluruhan sama? Apakah kombinasi warnanya serupa? Apakah fontnya sama? Font itu huruf ya, contoh desain huruf atau bentuk ya. Terus apakah posisi relatif elemen-elemen dalam logo sama? Nah, itu kan posisinya, apakah lengkungan-lengkungannya kan gitu, apakah sama, harus betul-betul ya. Ini detail sekali. Apakah keseluruhan ide dan pesan yang disampaikan logo itu sama? Oke, ya kalau Mang Adun melihat ke logo Pi Network itu sendiri sih, Mang Adun ya ini seperti dua orang manusia lah itu ya, yang sedang saling merangkul atau merangkul ya, jalan bersama. Kalau yang menurut Mang Adun lihat seperti itu gitu dari logo Pi itu ya, dua orang yang berjalan bersama dan saling merangkul lah kan, seperti itu ya. Itu menurut tafsir Mang Adun. Nah, itu kan di situ disebutnya ide atau pesan yang ingin disampaikan oleh ya pencipta logo tersebut ya. Dan terus bukti penyalinan. Apakah ada bukti bahwa bursa tersebut menyalin logo Pi Network pada desain teknis? Ini mungkin termasuk waktu logo manakah yang muncul pertama kali. Nah, jadi kalau misalkan logo sana itu yang muncul pertama kali ya biarkan saja gitu.
Ya, karena kan mungkin mereka juga sudah meresmikannya gitu. Kalau misalkan yang core team sudah pertama kali muncul, terus ada yang niru-niru, itu juga kemiripannya dipertimbangkan. Terus yang B, analisis hukum. Untuk menentukan pelanggaran hak cipta memerlukan partisipasi pengacara yang berspesialisasi dalam kekayaan intelektual. Waduh, ribet dah pokoknya ya. Mereka akan menganalisis elemen desain, bukti, dan undang-undang hak cipta untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat atas kasus tersebut. Singkatnya, tidak mudah bagi Picor Team untuk memaafkan lantai atas kelalaian mereka. Namun untuk melakukan hal ini memerlukan waktu dan penyelidikan menyeluruh serta waktu yang tepat untuk proyek tersebut. Ya, sebetulnya tidak mudah ya bagi Picor Team itu atau memaafkan lantai itu, ya bisa dikatakan nggak suka sebenarnya Picor Team itu ya. Ada yang majang-majang, niru-niru kayak gitu, ya iyalah itu bahkan ya apa namanya ya, menjebak pioner gitu, pioner awam. Terus juga apa namanya ya, di luar kendali core team lah. Itu yang dikhawatirkan sama Picor Team itu adanya dampak negatif kepada pioner gitu. Makanya tidak mudah Pihot News mengatakan di sini bagi Picor Team untuk memaafkan lantai atas kelalaian mereka. Namun untuk melakukan hal ini memerlukan waktu dan penyelidikan menyeluruh. Betul sekali ya. Serta waktu yang tepat untuk proyek tersebut. Oke, kita akan lanjutkan di ini, kasih love ya. Terus yang tadi ya, kembali aja. Nah, di sini ya. Berarti kita yang ini sekarang. Selamat pagi, melanjutkan kisah imitasi ya PIAU. Produk PIAU on the floor merupakan produk perjudian untuk para penjudi pemula dan pemain pai kawakan yang saling kalah di atas matras judi yang dibuat oleh pemilik kasino. Ya, pemilik toko judi itu sendiri atau agen judi itu sendiri ya. Peserta pai yang serius tidak boleh memposting informasi palsu di platform untuk berbagi tentang pai guna menghindari ambiguitas informasi bagi pioner yang baru berpartisipasi. Nah, jadi di sini yang serius nih ya, tidak boleh memposting informasi palsu. Jadi buat pioner yang baru tuh biar nggak bingung gitu, biar tidak menimbulkan apa ya namanya pemahaman-pemahaman yang salah lah. Mengetahui mengetahui cara membedakan dua hal yang memiliki dua nilai yang sangat berlawanan dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Pentlock adalah membangun ekonomi pertukaran konsensus peer-to-peer untuk menciptakan nilai bersama untuk uang pai. IOP yang salah adalah mempromosikan spekulasi untuk menciptakan harga pai palsu seperti itu ya. Pentlock dikembangkan untuk menghilangkan spekulasi uang pai. Oke, jadi di mana Picor Team bergandeng tangan dengan bursa untuk menciptakan pasar argumen yang tampak tidak jelas dari para pemain pai setengah berpengalaman. Ini ada sampai disebutkan itu para pemain pai setengah berpengalaman ya. Yaitu katanya seperti itu. Ya, katanya itu Pentlock dikembangkan untuk menghilangkan spekulasi uang pai. Jadi di mana Picor Team bergandeng tangan dengan bursa untuk menciptakan pasar itu argumen yang tampak tidak jelas dari para pemain pai setengah berpengalaman. Aduh, udahlah ya. Ya udah, emang kalau misalkan yang paham, yang pengalaman benar, itu tidak akan berpikir sampai jauh-jauh banget lah. Kita wajar berpikir misalkan pai nantinya masuk, wajar. Tapi kalau misalkan sampai melebih-lebihi, waduh, enggak deh. Ya, Madun juga nggak pernah berani untuk mengklaim apakah pai itu masuk bursa atau enggak nantinya. Kita lihat saja ya. Itu hak Picor Team. Sepenuhnya seperti itu. Jadi kalau mengadu pribadi sih santai saja ya gitu. Terus jadi di sini kita lanjutkan. Proyek telah mengeluarkan peringatan. Mereka juga sedang mengevakuasi tindakan tambahan terhadap bursa yang dengan sengaja mengutip informasi resmi dari situs web dan logo Pentlock. Anda mungkin terlibat dalam legalitas hukum ini bukan lelucon. Lihat artikel di bawah. Wah, ada artikel ini. Bukan lelucon katanya nih ya.
True P2 harus mengikuti jalan yang benar, yang mungkin lebih panjang dan lebih jauh daripada jalan pintas, dan menggunakan pemikiran jangka pendek dan manfaat langsung. Namun pada akhirnya kami akan menjaga Pi wallet kami tetap aman. Oke, jadi ini katanya bukan sebuah lelucon ya, itu di situ tuh proyek telah mengeluarkan peringatan mereka juga sedang mengevakuasi tindakan tambahan terhadap bursa yang dengan sengaja mengutip informasi resmi dari situs web dan logo Pi Network ya, ditindaklanjuti lah ya. Terus ada postingan di sini, oh ini yang udah pernah kita bahas kayaknya ya, itu apa perlu mau baca lagi? Nah ini udah diterjemahkannya ya, kita bisa baca cepat saja lah ya untuk informasi, dan ini memang informasi udah lama kayaknya, udah update juga, Maudun cuman lupa judulnya apa waktu itu ya. Oke, abaikan ada suara yang nangis, harap dimaklum ya, Maudun emang segini adanya. 29 Desember 2022, Pi Network menyadari adanya laporan bahwa beberapa pihak ketiga yang tidak sah bursa saham, maksudnya ya betul ya, dan pihak ketiga yang tidak dikenal sedang berupaya untuk mendaftarkan Pi atau token mengaku sebagai Pi atau beberapa turunan Pi yang diklaim tanpa persetujuan, wewenang atau keterlibatan Pi Network. Penting untuk ditegaskan kembali bahwa Pi saat ini berada dalam jaringan tertutup dan tidak disetujui oleh jaringan Pi untuk dicantumkan di bursa manapun atau untuk berdagangan. Dan jaringan Pi tidak terlibat dengan semua unggahan atau pencatatan yang dimaksud. Saat ini Pi Network menyarankan pada semua pelopor dan calon pengguna Pi untuk tidak terlibat dengan bursa atau pihak ketiga manapun, karena tindakan mereka tidak berafiliasi dengan Pi Network dan dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan besar bagi pengguna Pi. Pi Network juga meminta agar postingan dan daftar bursa ini dihapus. Oh, berarti udah Kortim udah jelas ya, dan mengevaluasi tindakan tambahan sehubungan dengan pihak ketiga dan bursa. Sementara itu penting untuk menegaskan kembali bahwa transaksi Pi melalui bursa secara tegas dilarang selama Private Enclosed dan melakukan hal itu akan melanggar kebijakan Pi. Jelas ya, karena Pi Network juga punya kebijakannya gitu. Kalau kita yang melanggar ya mau gimana lagi ya, kena hukuman deh ya. Desain inovatif unik dari periode jaringan tertutup Pi adalah pilihan strategis untuk membangun jaringan dengan substansi dan utilitas sejati dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik jaringan, komunitas, dan masing-masing pioner. Periode jaringan mainnet tertutup saat ini memungkinkan jaringan Pi untuk fokus pada dua prioritas, KYC, migrasi massal, dan pembangunan utilitas ekosistem. Keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan akhir kami untuk membangun ekosistem yang layak untuk bersiap untuk open mainnet. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, jadi buat khususnya nih buat pioners yang baru-baru ya, yang jangan sampai deh ketinggalan informasi. Hati-hati ketika melihat ada exchange atau bursa yang mencantumkan informasi apapun itu tentang Pi Network ya. Karena ya di masa enclosed mainnet memang hal itu dilarang sama Picore Team, dan Picore Team juga sudah memperingatkannya kan gitu. Jadi makanya jauhi saja lah ya. Kalau bahasanya Dorisin kan itu pasar gelap atau seperti itulah ya. Oke, informasi tambah pengetahuan ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Ini informasinya sudah dari Pihak News. Mengadil pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi Pi Network yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.